Mendengar uraian Yan, Raja Rengkokok dan Patih Ranggayung terdiam, merasa alasan Yun tidak membunuh lawannya dapat dibenarkan. Tetapi yang lain sudah terlanjur dihukum, tentu tidak dapat mencabut hukumannya, merubah menjadi manusia biasa lagi. Raja Rengkokok: baiklah Yun, alasanmu saat ini dapat aku terima, tetapi belum tentu di saat lain aku dapat menerima alasanmu. Karena Yan sudah melaksanakan perintahku, hanya memberi semangat kepada prajuritku di medan perang. Dan kapan Yan menginginkan bertemu dengan Yun, saat ini belum dapat aku kabulkan. Baiklah Yan, untuk sementara aku melihat keadaan pasukanku setelah perang. Sampai ketemu lagi. Dengan berkuda, Raja Rengkokok dan Patih Ranggayung meninggalkan tempat tahanan Yan, menuju tempat tahanan Yun, ingin mengetahui alasan tidak membunuh lawan yang telah membokong sambil berbincang-bincang dalam perjalanan. Raja Rengkokok: Paman, alasan Yan tidak membunuh memang juga dapat dibenarkan sesuai dengan perintahku. Alasan untuk menguasai wilayah dengan tidak membunuh tetapi menguasai perekonomian juga ada benarnya. Wilayah yang menjadi sasaran akan tergantung dengan teknologi yang kita punyai. Patih Ranggayung: benar anakku. Pemikiran yang Yan sudah lebih maju daripada kita yang hidup 11.500 tahun ke belakang. Mungkin zaman di mana Yan hidup sudah tidak ada manusia yang merebut wilayah lain. Pemikiranku tidak sampai ke sana. Hanya bagaimana memperluas wilayah untuk menyatukan wilayah bumi Atlantik Tikana dan menjadikan anakku menjadi sesembahan rakyat bumi Atlantik Tikana. Semua sudah terlanjur anakku, harus kita teruskan. Tidak berapa lama sampailah sudah di ruang tahanan Yun. Raja Rengkokok: selamat atas kemenanganmu Yun. Semoga Yun baik-baik saja. Yun: terima kasih Raja Rengkokok. Apa yang bisa aku bantu sepagi ini sudah datang berkunjung? Raja Rengkokok: ini hanya mampir menengok Yun sebelum mengunjungi prajuritku setelah menang perang. Begini Yun, ada sedikit ganjalan bagi Panglima Perangku Rangkono yang memberi laporan bahwa Yun tidak membunuh lawan yang hampir saja membunuhmu. Dengan cara licik, membokong dari belakang. Bisa aku mengetahui alasanmu kenapa hal demikian Yun lakukan? Yun: bukankah perang memang dapat dikatakan licik untuk memenangkannya? Tetapi perang seharusnya tidak perlu membunuh bila tidak perlu. Kalau aku membunuh pemuda yang saat itu membokongku, pasti Raja Rengkokok akan dikatakan kejam, sehingga usaha mempersatukan wilayah bumi Atlantikana semakin sulit untuk dicapai. Aku ingin mengambil hati rakyat Kebonggaru agar sudi menyatu dengan Rangkokok. Pasti pemuda yang bernama Pucang Terno Gede bercerita kepada orang di sekitarnya bahwa Raja Rengkokok bukan raja yang kejam, karena ia telah diampuni walau hampir membunuhnya. Lagian perang demikian bukan cara yang baik untuk dilakukan. Berapa banyak prajurit Rangkokok yang gugur dalam peperangan, tentu mereka adalah tulang punggung keluarga. Anak menjadi yatim kehilangan bapaknya, belum lagi pihak yang kalah. Tentu banyak anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Seharusnya bukan perang yang harus dilakukan oleh Raja Rengkokok serta Paman Patih Ranggayung. Bukan perang merebut wilayah lain, tetapi membuat wilayah lain bergantung kepada teknologi yang dimiliki oleh Rangkokok. Misal saja di bidang pertanian dan perangan, bahkan persenjataan. Rangkokok lebih maju dari wilayah sekitar, tentu mereka memerlukan. Wilayah lain tentu akan bergantung perekonomiannya dan senjata dengan Rangkokok, jadi tidak harus membunuh lawan. Apakah alasanku bisa diterima? Mendengar alasan Yun, Raja Rengkokok dan Patih Ranggayung nampak diam, layaknya berpikir tidak segera mengiyakan. Namun beberapa saat kemudian Raja Rengkokok menjawab untuk menghindari keheningan. Yun, untuk saat ini alasan Yun dapat aku terima. Nampaknya permintaanku saat itu yang salah Yan. Di saat lain mungkin perintahku akan lain. Baiklah, sampai bertemu lagi Yun. Sambil berkuda mereka berpikir, nampaknya alasan Yun dan Yan dapat diterima sama. Mungkin karena Yan dan Yun memang saudara kembar, atau memang Yun
dan Yan hidup di zaman yang lebih maju dari mereka berdua yang memiliki kebebasan berpikir. Bagian 7. Laporan kepada Kepala Regu Pendakian. Sampailah Yoseko Dharmawangsa dan Diana Sunaringsasi di tempat berkumpul semula. Ternyata tak ada satupun teman sependakian yang ada. Kosong. Mereka hanya meninggalkan secarik daun yang ditulisi dengan benda runcing yang sudah layu. Berarti keberdayaan mereka sudah cukup lama. Yang bertuliskan, Yos dan Diana, kami berdua berbagi tugas. Tunggu kedatangan kami, Cek Danu. Kini tinggal mereka berdua hanya secuil pun makanan. Tanpa secuil pun makanan, maka mereka membagi tugas. Sunaringsasi pergi ke hutan pisang, sementara Yoseko mencari buruan yang dapat diambil dagingnya. Yang paling gampang adalah mencari ikan di sungai sekitar yang jernih dan mengalir deras. Sebagai pendaki gunung yang handal, mereka berdua tidak asing dengan medan yang ganas. Mereka tahu apa yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Juga sebagai pesilat tangguh yang diajarkan gurunya Yap Kun Hong, suami istri, Yoseko maupun Diana Sunaringsasi sangat mahir melontarkan kelereng dengan meletakkannya di sela jari telunjuk dan jempol siap dilontarkan. Kini tidak ada kelereng, yang ada batu kerikil, layaknya kerikil yang siap dilontarkan kepada ikan selagi muncul di permukaan air untuk mengambil udara. Di bagian pinggiran sungai, biasanya ikan besar yang sering muncul di permukaan air dan tidak segera menyelam kembali ada ikan gabus. Des! Seekor ikan gabus yang cukup besar persis karena kepalanya menggelepar, kemudian diambilnya. Des! Seekor ikan gabus lagi yang lebih besar dari yang pertama. 2 cukuplah untuk dimakan bersama adiknya. Begitu sampai, ternyata adiknya Diana Sunaringsasi sudah siap dengan 3 sisir pisang kepok hutan yang besar lagi matang. Lebih cukup untuk mengisi perut sore hari itu, serta membuat api dengan mengadu 2 batu sampai panas mengeluarkan api yang ditadah dengan daun-daun kering. Kini tinggal membuat ikan bakar dengan api yang sudah disiapkan adiknya. Esok hari, di hari ketiga, mereka berempat datang berurutan dengan pakaian layaknya petani agar tidak menimbulkan syakwa sangka. Pertama kali orang yang datang adalah Cek Danu Subroto dengan bawa bungkusan kain yang berisi pakaian dan buah-buahan sekedar untuk mengisi perut. Cek Danu Subroto, Yos dan Diana tentu sudah lama menunggu ya. Ini aku bawakan pakaian mungkin cocok buat kalian berdua. Yoseko, dari mana Cek mendapat pakaian ini untuk kami berdua? Masih sempat-sempatnya mikir kami di sini menunggu teman semua.